Nikel sekarang lagi naik daun. Betul. Ya, karena orang lagi pada bikin mobil listrik kan. Ya. Nah Jadi- itu apa? Maksudnya investor diundang masuk untuk nambangnya, bikin intermediate product, terus sampai bikin baterai di Indonesia? Yes, Bikin baterai di Indonesia? dia bukan suatu perikatan. Bukan, karena pernyataan kan satu, perikatan harus ada dua pihak minimal kan? Betul. Kalau mau perikatan, masih mungkin. Berarti Tapi apa? pemerintah melakukan gugatan. Nah itu dia repot kan? Repot. Halo, selamat pagi, Saudamers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan kami dalam program Selodram dengan saya Adam dan juga Bang Indra yang telah hadir pada pagi hari ini di studio yang memang menjadi tempat kami untuk bisa memproduksi hal-hal yang dapat menjadi bahan diskusi terkait dengan hukum, kebijakan, dan juga sosial masyarakat. Kita pada pagi hari ini berencana untuk membahas suatu isu yang mungkin untuk beberapa pelaku usaha, khususnya di bidang industri smelter ataupun pengolahan dan pemurnian biji besi dan juga yang lainnya seperti biji nikel, menjadi satu hal yang cukup menyita perhatian. Nah, kenapa tiba-tiba pemerintah mewacanakan adanya kemungkinan yang disebut dengan moratorium penerbitan izin smelter ataupun pengolahan pemurnian biji nikel. Padahal Januari 2022 yang lalu, pemerintah Indonesia telah meresmikan adanya larangan ekspor langsung biji nikel ke luar negeri. Artinya adalah bahwa pemerintah Indonesia mengundang para investor asing untuk dapat melakukan investasi di Indonesia dalam rangka menciptakan suatu ekosistem dari hulu ke hilir untuk nikel dan hasil produksinya. Baik itu berupa biji nikel mentah yang ditambang, lalu kemudian diproduksi menjadi intermediate product, dan sampai kemudian menjadi hasil akhir yang dapat digunakan sebagai baterai mobil listrik. Nah, mungkin Bang Indra, terkait dengan hal ini, apa nih poin awal yang dapat disampaikan? Ya pertama kita netizen kan perlu tahu dulu tuh, nikel sekarang lagi naik daun. Betul. Ya karena orang lagi pada bikin mobil listrik kan. Ya. Yang perlu diperhatikan berarti ada dua. Satu, sampai kapan kita bisa produksi nikel? Cadangan kita ada berapa sih? Ya. Bagaimana mengetahui itu ya jelas bukan kompetensi kita kan. Ya cuma adalah nanti perkiraan-perkiraan itu ada. Ya. Itu satu. Kedua, sampai kapan pasarnya naik daun? Kita nggak tahu. Satu, nanti mungkin 10 tahun lagi teknologinya nggak pakai nikel, nggak tahu kan? Yeah. Atau misalnya 10 tahun lagi mobil listrik gagal, Betul. dunia nggak pakai lagi, jadi nggak punya pasar lagi. Jadi pembuat kebijakan harus mikir itu semua. Kita mau ngapain nih? Kita nikelnya kita obral semua sekarang, atau kita save buat nanti, atau misalnya harga di pasaran turun, ya seberapa berpengaruhnya sih nikel dari Indonesia untuk pasar dunia, atau itu jadi segala macam itu harus dihitung sama diteliti lah ya, dikaji lebih lanjut ya. Apakah memang nanti pada akhirnya pemerintah jadi atau tidak untuk melakukan moratorium ini, gitu ya. Tapi yang pasti gini Bang Indra, pemerintah kemarin khususnya BKPM ya sudah melakukan pemberlakuan OSS yang baru, ya, yang mengacu kepada OSS itu apa? OSS itu Online Single System, yang diterapkan oleh BKPM atau Kementerian Investasi untuk pelaku usaha dapat mengajukan izin-izin melalui website, ya, yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi nggak bawa map datang ke BKPM lagi ya? Tidak lagi kemudian secara offline datang bawa dokumentasi mengajukan izin ke pemerintahan terkait gitu ya. Nah ini yang kemudian OSS juga sudah disesuaikan dengan PP yang baru nih. Jadi pemerintah udah ya? Udah ada PP nomor 28 tahun 2025. OSS-nya juga udah OSS juga sudah disempurnakan, ya, sudah di-adjust oleh BKPM. Per Oktober akhir kemarin BKPM juga sudah melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha. Jadi perlu dijelasin buat netizen bahwa
kan ada namanya peraturan. Yep. Peraturan itu berubah-berubah. Yes. OSS-nya itu mungkin sama, mungkin enggak. Yeah. Karena kan dia online, beda sama di loket. Kalau kita datang ke loket, peraturannya berubah, orang loketnya dengan gampang betul. udah berubah, gitu kan. Betul, makanya BKPM juga melakukan penyesuaian nih. Yeah. Pasca terbitnya PP nomor 28 Jadi ini kerjaannya ini ya, berarti ada orang legal ngasih tahu programmer, baru sesuai gini ya. Ya, betul ini. Sistemnya di-adjust gitu ya. Okay. Jadi PP 28 2025 ini sudah terbit sejak 2025 bulan Juni ya. Jadi sejak Juni itu sudah diundangkan dan berlaku. Tapi sistem untuk support perubahan-perubahan ini dikasih waktu 4 bulan sejak berlakunya. Berarti kan di bulan Oktober ya, BKPM itu memiliki kewajiban untuk bisa rilis OSS yang sudah disesuaikan. Makanya kemarin Bang Indra di awal November itu sudah ada sosialisasi terhadap OSS yang sudah disesuaikan ini. Oke. Terkait dengan perubahan di PP nomor 28 sosialisasi tahun 2025. dari siapa ke siapa nih? Dari BKPM kepada pelaku usaha. Oke, pelaku termasuk usaha. Juga Kementerian Perindustrian juga melakukan yang namanya sosialisasi terhadap para pelaku usaha. Oke. Karena memang di PP yang baru ini itu banyak hal-hal yang sifatnya berubah. Yang khususnya terkait dengan perizinan. Karena memang PP ini mengatur tentang perizinan nih. Kalau judulnya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi memang base-nya itu di BKPM, tapi juga banyak sektor-sektor industri yang terkait dengan izin-izin itu. Nah, kembali Bang Indra kembali kepada wacana tentang pembatasan izin smelter baru. Oke. Ya. Atau yang disebut dengan moratorium. Gitu ya. Jadi pada saat pemerintah melakukan larangan ekspor biji nikel mentah ke luar negeri, pemerintah kan menginvite nih banyak investor asing masuk ke Indonesia. Oke. Memang banyaknya dari Cina, Taiwan, dan Asia Timur lah itu ya. Membangun suatu ekosistem bisnis nikel dari hulu pertambangannya, menambang biji nikelnya, kemudian diolah dan dimurnikan dengan teknologi menciptakan intermediate product, ya, sampai kemudian hasilnya ada baterai listrik yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan listrik. Gitu ya. Jadi, nah itu apa? Maksudnya investor diundang masuk untuk nambangnya, bikin intermediate product, terus sampai bikin baterai di Indonesia? Yes. Bikin baterai di Indonesia? Yes, okay. Betul. Jadi ada memang beberapa investor yang kemudian membuat joint venture company dengan pelaku usaha nasional, gitu ya, entah itu BUMN, entah itu swasta, dan membangun sebuah ekosistem. Dan Pak Prabowo itu sudah meresmikan hadir pada acara groundbreaking, ya, di mana juga Gubernur Maluku Utara waktu juga hadir secara online di lokasi tambangnya, gitu ya. Nah ini kemudian menjadi suatu peristiwa yang membuat ini berarti memang ekosistem nikel di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah, bahkan menjadi objek vital nasional dan program strategis nasional. Oke. Ya. Jadi yang tadi itu ya, karena nikel lagi naik daun itu, nah, kita mau ambil momentum ya. Nah, kebayang nggak tiba-tiba investasi asing masuk ke Indonesia, sudah menggelontorkan uang cukup banyak, membeli lahan, membebaskan lahan hutan diubah menjadi pengolahan APL gitu ya, dan lalu dibebaskan. Kemudian mereka sudah mulai menyiapkan mesin-mesinnya dan segala macam perlengkapannya, tiba-tiba pemerintah mewacanakan adanya moratorium ini. Kebayang atau tidak ketika misalkan Bang Indra nih datang investasi ke Indonesia, uang udah banyak keluar, tiba-tiba harus berhenti. Ya, gampangnya gini sih, kalau misalnya kita kecilkan skopnya gitu ya. Ada orang mau investasi di suatu lahan di pinggiran kota Jakarta gitu, terus udah beli lahannya, udah bangun gedungnya, terus totonya dilarang. Nah, itu gimana tuh? Nah, sekarang tapi kalikan itu dengan ribuan kali duitnya. Nah, itu deh, ya udah. Karena untuk bisnis ini Bang Indra ekosistem ini kan nggak cuma 1-2 perusahaan. Ada kawasan industrinya, ada perusahaan yang menambangnya, ada perusahaan yang kemudian mengolahnya, ada perusahaan juga yang mensupport untuk yang sifatnya kelistrikannya, energinya, power. Belum ini ya, support vendor-vendornya ya? Betul. Juga udah siap semua tuh ya? Betul. Untuk juga membangun pelabuhannya, karena kan ada nanti bagaimana barang ini, produksi ini ditransportasikan kan ke berbagai wilayah gitu ya.
Nah, terkait dengan nikel, ketika sudah ditambang, itu kan diolah atau dimurnikan, ya, dengan semacam smelter lah gitu ya. Nah, ketika kita bisa smelter, itu ada 2 teknologi, Bang. Kalau kita lihat di papan tulis ya, ini ada teknologi pyrometallurgi, yaitu dengan teknologi RTEF, ya, Rotary Clean Electric Furnace. Dengan produk yang dihasilkan adalah ferronikel, ya. Lalu ada nickel pig iron, NPI, dan juga nickel matte. Kalau dilihat dari namanya ini pakai apa, suhu tinggi ya, dibakar, ya, betul. pyro metallurgi. Nah, ini nanti produknya menjadi bahan baku untuk stainless steel. Nah, yang kedua itu teknologi hidrometallurgi. Nah, ini pakai air nih. Betul. Nah, high pressure acid leach. Nah, ini hasilnya adalah MHP, ya, mixed hydroxide precipitate. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan untuk dibuatnya baterai mobil listrik. Nah, artinya adalah ketika ini semua sudah di-planning oleh pemerintah pada saat itu ya, untuk membuat suatu ekosistem industri nikel yang sangat maju untuk Indonesia, hulu ke hilir, pemerintah juga sudah berhasil membawa investor masuk dengan triliunan rupiah mereka datang ke Indonesia. Tiba-tiba ya terbitlah PP nomor 28 tahun 2025 yang dimana di bagian lampirannya, Bang, lampiran huruf 1, huruf F, ya, terkait dengan KBLI 24202. Nah, ini KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini kode untuk kegiatan usaha. Jadi kalau misalkan pelaku usaha, izin ya? Betul, izin, terus kode bukan wilayah, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu nomornya itu tuh, ya, untuk KBLI 24202 ini untuk industri pembuatan logam bukan besi. Jadi smelter untuk nikel itu ada di sini. Ya? Meskipun kalau kita lihat di ketentuan yang lama ya, itu ada pembagian 24202 titik A, titik B, titik C sampai E atau F, saya lupa gitu ya. Sampai H kalau nggak salah gitu ya. Nah, tapi untuk nikel khususnya ada ketentuan nih di lampiran 1 huruf F KBLI 24202 ini ya. Di samping ada persyaratan administrasi yang sifatnya harus begini. Ini baru ya? Ini di PP 28 ini ya? Baru nih, baru. Oktober ya kemarin ya? Oktober. Udah berlaku nih. Ya. Jadi Bang, dengan adanya PP nomor 28 tahun 2025 ini, ya, khususnya pada lampiran 1 dan huruf F, ini mengatur mengenai adanya ketentuan bagi pelaku usaha untuk ya menerbitkan surat pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan memproduksi FeNi, NPI, dan juga nickel matte untuk mereka yang menggunakan teknologi pyrometallurgi atau RTEF ini. Ya. Dan kemudian pelaku usaha yang punya teknologinya HPAL atau high pressure acid leach ini itu harus menyatakan dalam surat tertulis bahwa mereka tidak akan memproduksi MHP, mixed hydroxide precipitate. Jadi ini kan untuk aplikasi izin baru ya? Yep. Jadi yang mau minta izin untuk mendirikan smelter ini, betul, dia harus menyatakan saya tidak akan produksi itu. Betul, 2 jenis produk ini, kategori produk ini. Padahal kalau kita lihat ya, produk ferronikel, ya, nickel pig iron, dan nickel matte ini diproduksi untuk stainless steel product, yang tentunya juga digunakan banyak hal ya. Lalu untuk MHP, ya, ini betul-betul menjadi produk yang akan menjadi bahan baterai mobil listrik. Jadi ketika ekspor nikel dilarang tahun 2020, sekarang 2025, 5 tahun Bang. Ini kan waktu yang sebetulnya tidak terlalu lama. Belum lama ini untuk bagaimana investasi masuk, dan mereka kan planning untuk membebaskan lahan hutan menjadi lahan industri kan nggak cepat. Butuh waktu. Mereka masih produksi, belum memproduksi semua ini, masih proses pengolahan lokasi, ya, pematangan lahan dan sebagainya. Tiba-tiba ada moratorium ini. Meskipun masih wacana, tapi dengan ada suatu pernyataan yang harus ditandatangani oleh pelaku usaha ini kan suatu warning sebetulnya. Ya, tapi ini ada catatan ini ya, untuk yang mengerti metalurgi ya. Iya, ada nggak sih sebenarnya yang bisa diproduksi selain itu dengan teknologi itu?
Kalau kita pakai logika saja sih pasti bisa. Pasti bisa, ada produk lain. Tapi apakah mempunyai value yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk diproduksi? Nah, itulah pertanyaan untuk ahlinya. Betul ya. Kita nggak bahas lagi ya. Betul. Nah, kemudian gini, sampai saat ini saya belum melihat nih, saya baca-baca itu ya, saya belum melihat adanya rujukan regulasi di atasnya, entah itu undang-undang ataupun yang lainnya ya, yang menjadi cantelan dari surat pernyataan ini. Artinya kan ini menjadi sesuatu yang sifatnya administratif. Bagaimana kalau seandainya pelaku usaha membuat nih, menyatakan tidak akan memproduksi bla 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 gitu ya. Upload lah tuh di OSS. Kemudian terbit izinnya. Ya. Lalu ada dua hal nih kemungkinan. Tahu-tahu pemerintah menerbitkan regulasi baru yang menyatakan tidak adanya penerbitan izin baru untuk smelter biji nikel. Ketika ada ketentuan itu, surat pernyataan kepake dong. Tapi ketika sampai waktu yang cukup panjang, pemerintah tidak menerbitkan larangan adanya penerbitan izin baru, yang artinya harusnya boleh dong diproduksi produk-produk ini, tapi pelaku usaha seolah tersandra nih dengan surat pernyataan ini. Nah, itu secara hukum bagaimana, Bang? Wah, ini panjang. Pertama apa ya kita panjang bahas ya. Pertama dari awal deh. Pertama sebutan moratorium. Moratorium itu kan ya umumnya kita mengerti dihentikan sementara untuk dilanjutkan nanti gitu kan. Betul. Tapi saya nggak ngelihat indikasi dari moratorium itu di peraturan yang ada. Ya, yang ada adalah izin jadi susah. Nah, apakah susahnya ini sementara apa terus-terusan nggak ada. Jadi dengan peraturan perundangan yang ada sekarang tanpa komunikasi secara kebijakan yang dapat diambil kesimpulan adalah kebijakan ini permanen. Nah, itu apakah itu moratorium atau bukan? Satu. Kedua, kalau misalnya mau dibuat memang moratorium, saya usul sih dibuat tolok ukurnya kapan lagi nih akan bisa berjalan. Tolok ukurnya. Nah, bisa tolak ukur ya Bang ya. Kalau baca berita di media massa ataupun di media online itu ya. Kenapa sih pemerintah mewacanakan ini? Karena adanya kekhawatiran kelebihan pasokan, gitu ya. Nikel ditambang banyak, lalu smelting, gitu ya, produksi antaranya cukup banyak. Khawatirnya ada kelebihan pasokan yang berdampak kepada harga. Tentunya kalau misalkan supply and demand ya. Supply and demand. Barangnya banyak, tapi serapannya kurang, pasti harga akan turun. Nah, ini yang kemudian sepertinya dikhawatirkan oleh pemerintah. Ini dua-duanya nih? Iya, dua-duanya. Dua-duanya di lampiran 1 huruf F, ya, PP 28 ini, itu dinyatakan pelaku usaha melampirkan surat pernyataan tidak akan memproduksi jenis produk ini. Ya. Tadi saya berpikir bahwa hanya satu teknologi yang dilarang. Ya, ternyata dua-duanya nih. Karena HPAL ini sebetulnya secara teknologi lebih ada ya di lampiran itu ada ya? Ada. Lampiran 1F apa jadi tadi? Bagi pelaku usaha dengan teknologi pyrometallurgi, ya, surat pernyataan tidak akan memproduksi ferronikel, ya, nickel pig iron dan juga nickel matte. Untuk pelaku usaha dengan teknologi hidrometallurgi, surat pernyataan yang tidak akan memproduksi MHP. Jadi hanya surat pernyataan tapi tidak dilarang dengan eksplisit ya? Ya, nggak ada pasal dalam PP ini atau peraturan yang lain nih yang saya coba teliti itu yang melarang itu, Bang. Jadi cuma disempilin syarat ini nih. Nah, saya melihat bahwa ini antisipasi nih. Bukan di batang tubuh ya? Saya melihat ini sebagai suatu antisipasi pemerintah seandainya nanti tiba-tiba memang diputuskan adanya moratorium. Gitu. Untuk materialnya kewenangannya ada di mana tuh, ada di Undang-Undang Minerba tuh. Nomor 3 2020 ya. Itu kan dia perubahan atas Undang-Undang Minerba yang lama ya. Itu kewenangan jadi gini, balik ke konstitusi pasal 33. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai, lupa exactly apa tepatnya apa, cuma dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Berarti dikuasai negara nih. Definisi dikuasai negara bisa lihat di putusan MK ada berapa kali. Nah, dikuasai negara. Nah, kemudian di Undang-Undang Minerba itu ada dikuasai negara itu penguasaannya di pemerintah pusat. Berarti kewenangan pemerintah pusatnya besar sekali. Besar sekali untuk
produksi, untuk mengawasi. kontrol, untuk apa segala macam. Nah, jadi intinya apa? Kekurangannya di pemerintah pusat dan diterjemahkan ada dari ini kan presiden kan yang pemerintah itu kan penyelenggaranya kan presiden. Ya kan menteri-menteri itu cuma pembantunya gitu. Jadi kalau presiden bilang, "Oh, ini Kementerian Perindustrian," maka kewenangannya lari ke Kementerian Perindustrian kan gitu. Jadi berarti yang diatur di PP ini masalah perizinannya. Betul. Ya kan? Betul. Lagi Bang. Kan yang namanya pernyataan itu bisa ditaati sendiri oleh yang menerbitkan. Bisa juga dilanggar dong. Nah, jadi gini. Surat pernyataan itu kan apa sih sebenarnya surat pernyataan itu? Apa hubungannya? Ini kan perizinan dan lain-lain. Ini kan maksudnya hukum administrasi negara, ya kan? Betul. Surat pernyataan itu apa? Ya, dia bukan suatu perikatan. Bukan, karena pernyataan kan satu, perikatan harus ada dua pihak minimal kan? Betul. Kalau mau perikatan apa? Kementerian tanda tangan juga? Nggak ada sih di situ. Ya makanya, berarti bukan perikatan kan? Bukan perikatan. Oke, jadi suatu hal yang dikeluarkan secara sepihak untuk menghilangkannya sepihak juga. Oke, berarti manakala pemerintah pada suatu waktu akhirnya tidak melarang. Tidak melakukan moratorium. Berarti harusnya pelaku usaha tadi mendeklarasikan bahwa kami mencabut surat pernyataan tersebut karena pemerintah sampai saat tertentu tidak juga menerbitkan regulasi yang secara tegas melarang adanya izin smelter. Begitu nggak? Serhan? Atau ada? Nggak, Han sih nggak ada ini ya, pokoknya masalah syarat izin, kewenangan itu kan. Ini kan masalah ini pernyataan ini. Perdata berarti ini, lebih ke perdata ya? Gimana ya? Ya mungkin perdata ya, maksud pernyataan ini kan cuma pernyataan sepihak gitu kan. Disuruh kasih ke pemerintah gitu kan. Kalau misalnya pihak itu mencabut secara sepihak, bisa aja? Bisa aja, nggak ada sanksinya secara perdata. Nah, sanksinya, kalau perdata mungkin kita bisa lihat nanti secara wan prestasi ataukah juga PMH ya? Wan prestasi sih nggak ada. Karena memang perikatan. Kalau PMH masih mungkin. Masih mungkin. Nah, kalau secara administratif, ini di PP 28 tahun 2025 di pasal 416 ya Bang. Ini untuk sektor perindustrian ya. Itu diatur bahwa setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang ini di mana nih? Ada di mana nih? Ini di PP. Oh, PP ada ya? Tahun pasal berapa tuh? Pasal 416. Jadi PP ini pasalnya banyak banget ya, sampai 550-an pasal. Karena membagi sektor, ada pertanian, pertambangan. Nah, ini kita sektor perindustrian. Itu ditegaskan bahwa pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki PB ini perizinan berusaha, dikenai sanksi administrasi berupa peringanan tertulis, denda administratif, dan penutupan sementara. Itu konteksnya kalau nggak punya izin, Bang. Kalau ini, ketika di saat sudah upload surat pernyataannya, izin terbit, ya dengan surat pernyataan tadi, lalu kemudian dia tetap memproduksi dan nggak menjual, kan nggak kena sanksi. Kan sanksinya untuk yang tidak berizin. Sedangkan dia sudah punya izin. Ya, coba nanti berarti kan ini suatu produksi tanpa izin gitu kan. Tapi ini diatur apa enggak kayak gitu. Ya, sejauh yang saya pelajari ya di peraturan. Ya karena ini baru ya, jadi kayak susah juga nih pelajarinya. Ini tidak ada cantelan regulasinya nih. Kenapa ada surat pernyataan tadi gitu. Jadi di atas itu tidak ada bahwa ini sejauh dilarang yang saya pelajari apa gitu ya. Ini karena memang baru juga ya, dan juga pasalnya banyak banget nih. Jadi perlu waktu untuk lebih mendalami. Nah mungkin kalau misalkan Celodramers ada yang punya pendapat lain atau punya informasi penting yang perlu menjadi pertimbangan, yang mungkin dapat disampaikan kepada kami ya, tulis di komen ya, untuk bisa kami pelajari lebih lanjut gitu ya. Tapi yang saya pahami saat ini itu tidak ada ketentuan cantelannya nih di pasal ataupun di regulasi yang lain. Hanya saja ada ketentuan tadi, persyaratan surat pernyataan tidak akan memproduksi. Nah, sanksinya tadi Bang. Nah, kemudian apakah ketika misalkan nih izin sudah terbit karena pelaku usaha sudah melampirkan surat pernyataan tadi, pada perjalanannya perusahaan tetap memproduksi produk ini. Kira-kira pemerintah dapat menerapkan sanksi apa? Karena
secara pengaturan sanksi di pasal 416 ini, ya di PP 28, itu hanya untuk pelaku usaha yang tidak punya memiliki izin. PB. Oke. Izinnya sudah ada, hanya Ya, saja itu dia. apakah dapat dikatakan cacat ketika sudah melakukan pelanggaran. Nah itu dia, itu kan syarat untuk mendapatkan izin. Yes. Ya kan, abis itu terus waktu dia mencabutnya, itu kan juga secara perdata sih oke-oke aja kan. Karena itu suatu pernyataan gitu. Yes. Tidak bisa dia dibilang one prestasi. Tapi PMH mungkin. PMH masih mungkin, berarti Tapi apa? pemerintah melakukan gugatan. Nah itu dia repot kan, repot kan. Gugatan PMH mungkin bisa dikabulkan, bisa enggak. Yeah. Kalau misal pemerintah bilang, oh kalau Anda dapat izin ini nggak boleh produksi ini gitu kan, ya itu kan nggak usah gugatan, nggak repot. Ya. Atau mungkin nggak Bang, gini, kan seringkali pemerintah itu menerbitkan izin, tapi ada poin-poin di bawahnya tuh, Oke. persyaratannya. Ya, Ya kan? Izin ini diberikan sepanjang. ya, 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 perusahaan atau pelaku usaha tidak memproduksi produk ini, gitu ya. ya, Dan apabila ya. tetap memproduksi, maka izin ini demi hukum dinyatakan tidak berlaku. Ya, Nah, kalau gitu gimana? kan enak loh kayak Clear gitu. gitu ya? Iya. Clear. Dan nggak repot di pemerintah. Oke. Iya kan? Kalau gini kan gimana? Saya cabut berarti secara nanti ini. gini kali Bang, mungkin kita coba nanti lihat dalam perkembangan di lapangan. Setelah izin terbit dengan konteks adanya lampiran surat pernyataan ini, Ya, bentuk format izin seperti apa? ya. Nah, itu saya jujur belum pernah menemukan nih, karena memang ini baru nih, ya di awal November ini sistemnya diberlakukan gitu ya. Oke. Nah, Ya. kalau misalkan seperti itu tadi, pemerintah menerbitkan izin dengan kalimat-kalimat tadi, itu clear Bang ya? Ya, Artinya clear. ketika misalkan Ya. si pelaku usaha melanggar, Ya. otomatis izin nggak berlaku gitu ya? Iya, ini kan clear, makanya dia dibuat perizinan. Tadinya kan gini-gini kan kontrak konsesi kan. Betul. Tadinya kontrak terus COW gitu kan. Terus sekarang dibuat perizinan. Maksudnya itu apa? Supaya kewenangan pemerintah itu lebih gampang melaksanakannya. Ya. Walaupun memang sebenarnya ada lagi, nah ini topik lain sih. Oke. Ada lagi yang bisa dipertanyakan gitu kan. Dan saya tahu ini ada yang udah mulai gugat di MK. Cuma ada topik lain nanti kita bahas. Oke. Nah, saya juga ini Bang, teringat sesuatu ya. Kenapa kita pada akhirnya membangun ekosistem industri nikel di Indonesia itu ya? Karena kan tadinya ada moratorium ekspor biji nikel, yang kemudian berujung kepada adanya gugatan terhadap Indonesia oleh negara-negara lain di WTO. World Trade Organization. Betul. Nah, apakah ini gelagat-gelagatnya pemerintah ada kemungkinan mengalah nih dengan WTO ini, sehingga akhirnya nanti ujung-ujungnya boleh lagi nih biji nikel diekspor ke luar negeri. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena sampai saat ini belum ada hal yang sejenis dengan smelter ini di hulunya, yaitu di perusahaan tambangnya nih. Untuk netizen ya. Yes. Jadi ini awalnya itu kan yang dulu tiba-tiba dilarang ekspor nikel total dalam bentuk ini ya, dalam bentuk barang mentah ya. Mentah belum diolah gitu kan. Nah, terus habis itu dibuat begini nih. Dibuat investasi kita dari ujung ke ujung. Hulu ke hilir. Iya, saya juga kaget tadi, ternyata sampai bikin baterainya disuruh di sini juga kan. Betul. Oke. Buat Indonesia itu sih bagus ya, itu berarti di kita itu semuanya pengolahan dan lain-lain, berarti ada multiplier efek dari ekonomi di Indonesia. Betul. Itu bagus-bagus aja gitu kan. Permasalahannya adalah waktu yang pelarangan ekspor mentah nikel itu, itu ternyata Indonesia kan ikut treaty WTO. Internasional, perjanjian internasional, itu semuanya pada berjanji yang sama. Yes. Ya, tidak akan saling membatasi. Salah satunya adalah tidak membatasi, pokoknya kalimatnya lain, pokoknya intinya tidak membatasi ekspor ini, pembatasannya hanya boleh dengan tarif. Ya. Nah, ternyata Indonesia tidak dengan tarif, nggak boleh semuanya. Nah, digugatlah itu oleh negara-negara yang perlu nikel, ya kan? Nah, jadi barang-barang kita nggak mau jual, orang lain gugat tuh, gimana tuh? Kan? Ya kan? Nah, terus digugatlah itu kan di situ Indonesia, dan Indonesia kalah. Jadi lalu banding? Mau banding di situ, nah lembaga bandingnya dikerjain sama Donald Trump. Jadi sekarang lembaga bandingnya itu harus dibentuk dulu, nggak ada lembaganya sekarang. Nah, artinya jadi Indonesia
masih belum bisa melakukan upaya hukum berupa banding ya. Ya, tapi dan masih ngegantung. Ya, ngegantungnya itu adalah untuk kekalahan kita. Untuk kita kalah. Oke, jadi berarti nggak tahu mungkin ada pressure untuk ngeluarin mentah lagi. Nah, berarti kalau misalkan ujung-ujungnya adalah pemerintah nanti membuka lagi keran ekspor biji nikel mentah ke luar negeri, berarti ini ada kaitan dong ke sana. Bisa jadi dengan demikian kita tidak bisa produksi, hilirisasi itu nggak jalan. Yes. Tapi kan nggak dilarang di itu tadi ya, di penambangan masih boleh kan? Nah itu dia, makanya ada desakan. Kenapa kok moratorium di sektor tengahnya nih, di hulunya enggak? Artinya penambangan nikel mentah itu terus jalan. Sedangkan untuk pengolahan dan pemurniannya seolah-olah di moratorium dengan surat pernyataan ini. Tapi kan gini kan. Artinya ada biji nikel akan juga ini. Ya kita harus berhusnuzon juga sama pemerintah. Karena kan gini, kalau misalnya terus ujungnya di stop, di tengah itu di stop, kan orang pasti mikir yang di tengah ini nggak akan beli dari tambang kan. Betul. Ya mungkin maksudnya itu. Tapi eksesnya adalah berarti yang nambang bisa nambang terus. Terus dia punya stok banyak. Nah setelah stoknya banyak, terus nggak ada yang beli. Baru dibuka lagi? Nggak, kemana dia nih nanti ngomongnya? Ke pemerintah juga kali kan. Ini kamu punya banyak nih, gimana? Gitu kan? Ya antara ini dibuka atau ekspor dibuka. Nah ketika ekspor dibuka kembali. Atau pemerintah diem aja. Salah sendiri, siapa suruh nambang? Iya kan? Tapi itu dia. Seolah-olah pemerintah hanya membatasi yang di intermediate product. Tapi tambang terus gitu kan. Nah, ketika nanti misalkan nanti kita harus ditanya sama yang punya tambang, apakah Anda tetap nambang sekarang? Atau terus mendengar moratorium ini jadi mikir juga. Nah, itu kan harus dilihat juga tuh. Iya. Dan yang kemudian Seldamers bisa lah nanti kita coba melakukan semacam advokasi kebijakan ya. Supaya pemerintah ini bisa memberi kepastian nih kepada investor yang sudah jauh-jauh datang ke Indonesia, sudah mengeluarkan uang yang nggak sedikit gitu ya. Dan juga bangsa kita juga banyak yang kemudian terbantukan dengan pekerjaan karena ini terutama pekerjaan karena multiplier efeknya gede. Betul. Misalnya gampang aja lah di satu wilayah industri itu kan. Berarti kan orang-orang desa sekitarnya itu ada yang jual makanan, ada yang ini transport, ada yang buka kos gitu kan. Nah, gitu-gitu tuh. Meskipun dampaknya juga pasti ada. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman semua kira-kira punya masukan, punya pertimbangan yang perlu menjadi suatu analisis berikutnya untuk program kita berikutnya, silakan ditulis di komen. Nanti kita coba akan pelajari dan kita akan bagaimana melakukan diskusi lebih lanjut. Sementara mungkin kita rencanakan buat ini ya tadi ya, bahas yang tadi di WTO tadi ya. Oke. Nanti kita coba lebih detailkan mengenai bagaimana proses gugat-menggugat. Ya, jadi kan kita selama ini bahas di dalam negara Indonesia, tapi terus kita coba nih pergaulan internasional Indonesia gimana sih? Iya kan? Ini makin menarik teman-teman semua ya. Oke, demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk mengikuti terus perbincangan kami di ruang bincang Selodram, Selotehan, Indra dan Adam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.